Malam itu hujan mengguyur Jakarta tanpa ampun. Di dalam rumah mewah bergaya modern minimalis di kawasan Menteng, Nadira duduk sendiri di ruang makan. Di hadapannya, dua piring makan malam tersaji lengkap, namun yang satu tetap utuh, dingin, dan tak tersentuh. Sudah 3 malam berturut-turut Rangga pulang larut dengan alasan lembur. Nadira mulai hafal polanya. Dulu, jika lembur, Rangga pasti mengabarinya atau sekadar video call saat istirahat. Tapi sekarang, hanya pesan singkat, maaf lembur, jangan tunggu. Nadira memandangi layar ponselnya, lalu melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 22.40. Ia menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya di kursi, mencoba menelan kenyataan yang mulai menyusup ke benaknya. Suaminya mungkin sedang tidak lembur. Satu hal yang membuat Nadira bukan wanita biasa. Ia bukan hanya istri seorang direktur. Ia putri pemilik perusahaan. Ayahnya membangun Ardana Group dari nol hingga menjadi salah satu holding terbesar di Indonesia. Setelah ayahnya wafat, ibunya tetap memegang kendali saham utama, sementara Nadira menjadi pemilik sah perusahaan, meski Rangga yang menjabat sebagai CEO. Cinta membuat Nadira mempercayakan kursi puncak itu pada Rangga. Tapi kini, kepercayaan itu terasa seperti pisau yang perlahan menggores. Malam itu, Nadira menelepon resepsionis kantor. "Selamat malam, ini Nadira." "Ibu Nadira?" "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya hanya ingin tanya, Pak Rangga masih di kantor?" Suara di seberang terdengar ragu. Maaf Bu, setahu saya Pak Rangga tadi keluar sejak maghrib. Kantor sudah sepi sejak jam 7. Jantung Nadira berdetak lebih cepat. Ia menekan tombol merah di layar ponsel, lalu tersenyum getir. Pagi harinya, Nadira duduk di depan meja rias, menatap bayangannya sendiri. Di balik kulit wajahnya yang halus dan penampilan yang selalu rapi, ada keretakan kecil yang mulai menganga. Ia tahu betul soal perselingkuhan. Ia sering membaca berita, melihat curhat orang-orang di media sosial. Tapi kini, badai itu mengetuk pintu rumahnya sendiri. Ia mengambil tablet di meja samping ranjang, membuka aplikasi GPS tersembunyi yang dipasang di mobil suaminya sejak 2 minggu lalu. Sebuah titik merah menunjukkan pergerakan mobil itu tadi malam, dari kantor ke sebuah restoran di SCBD, lalu ke basement gedung kantor, dan diam di sana hingga tengah malam. Dan ada satu hal lagi yang tak kalah mencurigakan. Bella. Nama itu muncul terus di benaknya. Sekretaris muda, cantik, lincah, dan terlalu sering terlihat dekat dengan Rangga di foto-foto perusahaan. Nadira pernah melihat mereka tertawa bersama di pantry saat rapat keluarga di kantor. Waktu itu, ia abaikan. Tapi kini, potongan-potongan itu mulai menyatu seperti puzzle dengan bentuk yang menakutkan. Malam berikutnya, Nadira memutuskan untuk memastikan semuanya sendiri. Ia mengenakan mantel panjang berwarna hitam dan sepatu boot Senada. Wajahnya tetap elegan namun dingin. Di dalam tasnya, ia membawa ponsel yang sudah siap merekam, juga kunci akses ke kantor yang masih aktif sebagai pemilik utama. Ia menyapa satpam di pos depan dengan sopan. "Selamat malam, Bu Nadira," sapa satpam itu terkejut. "Mau ke atas? Perlu saya antar?" "Tidak perlu, Mas Randy. Saya hanya mau ambil beberapa dokumen di ruang arsip. Tolong jaga agar tidak ada yang naik," kata Nadira datar. Satpam itu mengangguk dan membiarkannya masuk. Nadira melangkah pelan menaiki lift. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang pengkhianatan di tempat yang dibangun oleh darah dan keringat keluarganya. Saat pintu lift terbuka di lantai 20, ruang direktur, kondisi sepi dan gelap menyambutnya. Tapi dari dalam ruang kerja Rangga, samar-samar terdengar suara musik pelan. Nadira menahan napas, mendekat dengan langkah ringan. Lampu di dalam ruangan terlihat temaram.
Tangannya meraih gagang pintu, lalu memutarnya perlahan. Ceklek. Pintu terbuka sedikit. Dari celah kecil itu, ia bisa melihat dua sosok manusia di dalam, Rangga dan Bella. Mereka duduk berdekatan di sofa. Bella menyandarkan kepala di bahu Rangga, tangannya memainkan kancing baju sang pria. Nadira menutup matanya sejenak. Dada sesak. Tapi ia tak ingin menangis. Ia mengangkat ponselnya dan menghubungi pengacaranya, serta pergi dari tempat itu. Di perjalanan dia menangis teringat kejadian tadi. Kenapa mas kamu mengkhianatiku, kurang aku apa? Sesampai di rumah ia langsung ke kamarnya dan tidur dalam keadaan menangis sampai matanya bengkak, tanpa terasa akhirnya terlelap. Pagi itu, udara dingin seolah menyelimuti isi rumah, meskipun matahari bersinar terang dari balik jendela besar di ruang tengah. Nadira duduk di ruang kerja pribadinya, tak jauh dari kamar tidur utama. Di depannya, layar laptop menyala menampilkan berkas-berkas legal, akta perusahaan, kepemilikan saham, surat kuasa, dan sebuah dokumen baru yang sedang ia susun bersama tim hukumnya sejak semalam, gugatan cerai dan pencabutan seluruh jabatan suaminya dari perusahaan. Ponselnya bergetar. Pengacara. Bu Nadira, tim kami sudah siap. Tapi untuk memperkuat posisi, kami sarankan ibu melakukan penggerbekan formal sebagai bukti langsung. Jika memungkinkan, lakukan di tempat kerja. Akan lebih kuat di pengadilan. Nadira memejamkan mata. Sudah tak ada ruang untuk ragu. Siapkan 2 orang saksi perempuan dan 1 petugas keamanan internal. Malam ini, saya akan masuk ke kantor bersama mereka. Tak perlu melibatkan polisi dulu. Saya ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Pukul 21.15 WIB, kantor pusat Ardana Group. Suasana kantor lantai atas tampak gelap seperti biasa. Hanya ada beberapa lampu darurat menyala. Tapi kali ini, Nadira datang tidak sendiri. Ia ditemani 2 staf legal perempuan dan 1 petugas keamanan perusahaan yang sudah diberi pengarahan. Dari CCTV internal, mereka memantau. Benar saja, di dalam ruang kerja CEO, terlihat jelas siluet 2 orang sedang bercumbu mesra. Kamera tak merekam suara, tapi gerakan tubuh mereka sudah cukup jadi bukti. Nadira menatap layar itu dengan mata dingin, tanpa emosi. Siapkan ponsel kalian. Rekam dari awal sampai selesai, perintah Nadira tenang. Langkah-langkah mereka menyusuri lorong sunyi. Hanya suara sepatu hak tinggi Nadira yang terdengar mantap. Tangannya mendorong pintu ruang direktur dengan 1 hentakan keras. Brak! Rangga dan Bella tersentak. Rangga berdiri dengan wajah panik, sementara Bella berusaha menutupi tubuhnya yang hanya mengenakan kemeja putih milik Rangga. Sofa di belakang mereka berantakan, bukti jelas bahwa ini bukan hanya sekadar ngobrol setelah kerja. Lembur lagi, ucap Nadira tajam, suaranya menusuk ke dinding-dinding ruang itu. Atau sekadar memanfaatkan ruangan yang bukan milikmu? Rangga mencoba mendekat. Sayang, ini semua bisa aku jelaskan. Bella sedang stres, dia hanya butuh teman bicara. Nadira terkekeh pelan. Dan teman bicara seperti apa yang perlu melepas kancing baju suamiku? Ia memberi isyarat ke staf hukumnya. Ketiganya mengangkat ponsel, merekam suasana. Bella langsung menangis dan bersembunyi di balik punggung Rangga. Berhenti, Nadira. Kamu gak perlu mempermalukanku begini, bentak Rangga akhirnya. Mempermalukanmu? Nadira mendekat. Tatapannya tajam. Yang mempermalukan dirimu adalah perbuatanmu sendiri. Dan kamu lupa satu hal penting, Rangga. Ia mengeluarkan map biru dari tasnya dan melemparnya ke meja. Perusahaan ini, milik keluargaku. Semua yang kamu banggakan, yang kamu kuasai, yang kamu pakai untuk selingkuh, itu semua datang dari kebaikan hatiku, dari kepercayaanku. Dan malam ini,
Semuanya aku cabut. Pukul 23 WIB, Ruang Legal Ardana Group. Dokumen pencabutan jabatan Rangga sebagai CEO langsung ditandatangani oleh Nadira dan Dewan Direksi yang sudah siap sejak siang. Mereka hanya menunggu momen. Dengan bukti perselingkuhan dan pelanggaran etika perusahaan, tak sulit untuk menggeser Rangga dari singgasananya. Rangga berteriak saat menerima kabar itu. Kalian gak bisa seenaknya. Aku yang membesarkan perusahaan ini selama bertahun-tahun. Salah satu direktur senior menjawab datar, Anda hanya menjabat. Tapi pemiliknya tetap Bu Nadira. Tanpa kepercayaan beliau, Anda tak pernah duduk di sana sejak awal. Bella menunduk diam, terisak malu. Namanya sudah tercoreng. Ia tahu, ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, ini soal kehilangan wajah di mata banyak orang. Keesokan paginya di rumah. Nadira berdiri di depan kaca jendela besar, memandangi langit Jakarta yang mulai terang. Di belakangnya, koper Rangga sudah dikemasi oleh staf rumah tangga atas perintahnya. Sisa-sisa keberadaan suaminya itu kini hanya tinggal kenangan pahit yang akan segera ia buang. Rangga datang dengan wajah kusut dan mata lelah. Ia mencoba meraih tangan Nadira. Dir, tolong, kita bicarakan baik-baik. Aku hilaf. Nadira menoleh perlahan. Hilaf? Berkali-kali? Di ruang kerja? Dengan sekretarismu sendiri? Nadira tersenyum kecil. Kamu sudah bicara cukup banyak, Rangga. Sekarang giliran aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ia menyerahkan satu map coklat pada Rangga. Di dalamnya, gugatan cerai resmi, lengkap dengan daftar harta yang akan ditarik kembali oleh Nadira, termasuk rumah, mobil, saham, dan aset pribadi yang selama ini Rangga gunakan. Aku sudah siapkan apartemen sewa untukmu. Di luar dari itu, jangan harap. Rangga tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya terduduk di sofa, wajahnya hancur. Nadira melangkah pergi tanpa menoleh. 1 jam kemudian media sosial meledak. Akun resmi Ardana Group merilis pernyataan resmi. Mulai hari ini, CEO Ardana Group dijabat langsung oleh Ibu Nadira Ardana. Bapak Rangga Prakoso diberhentikan dari seluruh jabatannya karena pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Komentar publik membanjiri media sosial. Banyak yang memuji ketegasan Nadira. Tak sedikit pula yang mengolok Rangga dan Bella. Rekaman penggerebekan yang tersebar dari mulut ke mulut jadi viral. Media infotainment mulai memberitakan drama direktur dan sekretaris di perusahaan keluarga. Tapi bagi Nadira, ini bukan tentang jadi trending. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ruang sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu dipenuhi ketegangan. Meski dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk, suasana di dalam tetap panas. Nadira duduk di sisi kanan meja sidang, anggun dalam balutan blazer putih dan kerudung senada. Di sebelahnya, pengacara pribadi keluarganya, Pak Dimas, menyiapkan dokumen-dokumen lengkap dengan berkas perselingkuhan Rangga yang sudah dibuktikan secara sah. Di sisi berseberangan, Rangga tampak kusut. Jasnya tak serapi biasanya, rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya sembab. Duduk di sampingnya adalah pengacaranya yang baru saja ditunjuk, karena pengacara lama Rangga sudah mundur setelah kasus ini mencuat ke publik. Majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Ketukan palu membuka sidang. Sidang perceraian antara Nyonya Nadira Ardana dan TN Rangga Prakoso kami buka. Apakah kedua pihak siap memberikan pernyataan? Nadira mengangguk pelan. Rangga terdiam, tapi pengacaranya menjawab, siap, Yang Mulia. Pengacara Nadira terlebih dahulu menyerahkan dokumen bukti, rekaman video penggerebekan di ruang direktur, hasil audit etika perusahaan, serta foto-foto GPS yang memperlihatkan kebiasaan malam Rangga di kantor saat lembur.
Hakim membaca satu persatu dengan wajah serius. "Saudara Rangga, apakah benar ini Anda?" tanya Hakim sambil menunjukkan still frame dari video. Rangga tak bisa bicara. Ia hanya menunduk. Suaranya tercekat. Saya minta maaf, Yang Mulia." Suara Nadira terdengar pelan tapi jelas saat akhirnya bicara. "Yang Mulia, saya tidak datang ke sini untuk menuntut maaf. Saya datang untuk menyudahi semua. Pernikahan ini hanya menyisakan luka. Saya sudah cukup bersabar. Sekarang saya hanya ingin keadilan." Pengacara Rangga mencoba bertahan. Ia meminta agar sebagian aset dibagi rata, mengingat kontribusi Rangga selama menjabat sebagai CEO. Tapi Nadira langsung memotong. "Perusahaan itu milik ayah saya. Sahamnya 80% atas nama saya sejak kami menikah. Semua keputusan bisnis yang dia buat, termasuk menyalahgunakan jabatan untuk bermain dengan sekretaris, dilakukan dengan kekuasaan yang saya wariskan. Dia hanya penumpang." Hakim menoleh tajam ke arah Rangga. "Benarkah saudara Rangga tidak memiliki satu lembar pun saham?" Rangga mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Benar, Yang Mulia." Suasana di luar ruang sidang begitu berbeda. Media sudah menunggu di halaman pengadilan, dan begitu Nadira melangkah keluar dengan wajah tenang, kamera dan mikrofon langsung mengarah padanya. "Bu Nadira, apakah benar suami Anda selingkuh dengan sekretarisnya? Apakah benar seluruh harta akan jatuh ke tangan Anda? Bu Nadira, apakah Anda akan kembali memimpin perusahaan?" Nadira berhenti sejenak, lalu bicara dengan suara lembut namun tajam. "Saya tidak ingin memperpanjang aib keluarga di depan publik. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan pernah abaikan intuisi seorang istri. Dan jangan pernah remehkan perempuan yang kalian pikir hanya diam di balik layar. Karena kadang dialah yang memegang seluruh panggung." 1 minggu setelah sidang, Hakim memutuskan. Perceraian disahkan. Seluruh aset, termasuk rumah, mobil, saham, dan perusahaan, dikembalikan sepenuhnya ke Nadira. Rangga diberi waktu 2 minggu untuk mengosongkan rumah dan menyerahkan segala fasilitas perusahaan. Rangga benar-benar kehilangan segalanya. Teman-teman bisnisnya mulai menjauh. Grup-grup WhatsApp yang dulu memujinya, kini hening. Bahkan beberapa investor menyatakan mundur dari proyek-proyek yang sedang Rangga bangun secara pribadi. Sementara Bella, ia menghilang. Setelah skandal merebak, ia tak pernah lagi muncul di kantor atau sosial media. Beberapa orang mengatakan dia pindah kota. Beberapa lain bilang ia dikirim keluarganya ke luar negeri untuk menghindari tekanan mental. Rangga sendiri kini tinggal di sebuah apartemen sewaan kecil di daerah Kalibata. Semua kemewahan, BMW seri 7, jam tangan mewah, kartu akses VIP, semuanya kini tinggal kenangan. Dan yang paling menyakitkan, semua tahu bahwa ia tak pernah benar-benar jadi pemilik kekuasaan itu. Ia hanya numpang nama. Dan ketika kepercayaan itu hilang, semuanya menguap. Di kantor pusat Ardana Group, Nadira kini memimpin langsung perusahaan. Ia mengubah banyak kebijakan, memperketat etika kerja, membentuk tim anti nepotisme, serta memperluas sayap bisnis ke bidang yang lebih sosial dan ramah lingkungan. Setiap kali ia masuk ke ruang direktur, ruang yang dulu dipakai suaminya bermain api, ia berdiri sejenak menatap jendela besar yang mengarah ke kota Jakarta. "Dulu aku pikir kekuatan perempuan adalah mendukung dari belakang," gumamnya pelan. "Tapi sekarang aku tahu, kadang kita memang harus maju ke depan dan mengambil alih." Ia duduk di kursi CEO dengan anggun, mengenakan blazer krem dan celana panjang putih. Sebuah plakat nama baru menghiasi meja. Nadira Ardana, CEO pemilik sah Ardana Group. Asistennya masuk membawa dokumen. "Bu Nadira, presentasi investor sore ini sudah disiapkan.
Dan, ada undangan dari majalah Forbes Women. Mereka ingin wawancara eksklusif. Nadira hanya tersenyum. Sampaikan ke mereka. Saya bersedia. Tapi tolong beri catatan. Saya bukan cuma wanita yang bercerai karena dikhianati. Saya wanita yang mengambil kembali kendali hidupnya. 2 bulan pasca putusan sidang, hidup Rangga berubah drastis. Tak ada lagi panggilan, Pak CEO, tak ada lagi supir pribadi yang membukakan pintu, dan tak ada lagi senyum manis resepsionis yang menyambutnya saat masuk ke kantor mewah itu. Kini, ia hanya duduk sendirian di sebuah apartemen tipe studio, menatap layar ponsel kosong, berharap ada satu saja pesan dari relasi lama, tapi tak ada. Semua menjauh. Semua diam. Seolah ia tak pernah ada. Jakarta, jam 11.23 siang, apartemen Kalibata. Tumpukan dus-kardus masih belum dibuka. Sebagian pakaian masih terlipat dalam koper. Meja makan dipenuhi bungkus makanan cepat saji. Di pojok ruangan, televisi menyala tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Rangga duduk di sofa kecil dengan mata kosong. Di tangannya, botol bir setengah habis. Sesekali ia memutar ulang video berita tentang dirinya yang viral di YouTube. Judulnya menusuk. Skandal perselingkuhan CEO Ardana Group, semua harta milik sang istri. Ia menggeram pelan, melempar ponsel ke meja. Apa salahku? Aku yang bangun perusahaan itu dari pagi sampai malam, aku yang pegang semua rapat, katanya pada diri sendiri. Suaranya parau, penuh amarah namun juga putus asa. Tapi jauh di lubuk hatinya, Rangga tahu, semua itu memang bukan miliknya sejak awal. Ia hanya diberi panggung, dan ia menyia-nyiakannya. Flashback 2 tahun sebelumnya. Di salah satu ruang makan Hotel Bintang 5, Rangga duduk berdampingan dengan Nadira. Saat itu, ia baru saja dipromosikan sebagai CEO Ardana Group. Media bisnis ramai menyorot pasangan suami istri ideal. Nadira si pemilik tahta, Rangga sang eksekutor andalan. Kamu yakin mau serahkan semua ini ke aku? Tanya Rangga malam itu. Nadira menatapnya penuh percaya, menggenggam tangannya. Aku percaya kamu bisa pimpin semuanya dengan bijak. Kita bangun bareng-bareng, kan? Saat itu, Rangga tersenyum. Tapi di balik senyumnya, muncul ambisi dan godaan. Kembali ke masa kini. Rangga menatap langit-langit apartemen. Kepalanya pening. Perut kosong. Satu demi satu, hutang dari proyek-proyek pribadi yang ia bangun dengan modal pinjaman mulai menagih. Ia pikir dulu, meski tak punya saham, ia bisa membangun kerajaan sendiri dari koneksi. Tapi kini, semua koneksi lenyap. Semua kontrak bisnis dibatalkan. Dan nama, Rangga Prakoso, menjadi beban, bukan lagi kehormatan. Sementara itu, kantor pusat Ardana Group, lantai 20. Ruang kerja yang dulu menjadi tempat perselingkuhan kini berubah total. Sofa yang dulu penuh noda pengkhianatan, diganti dengan interior modern minimalis yang bersih dan profesional. Dinding dipasang foto-foto pendiri perusahaan, ayah Nadira, dan foto-foto tim muda yang kini membantu Nadira memimpin transformasi. Nadira tengah berdiri di depan para direksi dan mitra investor dari luar negeri. Dengan bahasa Inggris lancar dan penuh kepercayaan diri, ia mempresentasikan proyek baru mereka, Ardana Sustain, lini bisnis ramah lingkungan yang akan membawa perusahaan ke arah keberlanjutan. Tepuk tangan bergemuruh usai presentasi. Salah satu investor wanita dari Singapura berkata, "You are truly a new face of power, Mrs. Nadira." Nadira tersenyum, merendah. Tapi matanya berbinar. Setelah pertemuan usai, ia melangkah ke balkon lantai 20, memandangi kota Jakarta. Angin sore membelai wajahnya. Ia menyentuh liontin kecil di lehernya, pemberian ayahnya dulu saat ia pertama kali masuk ke dewan direksi. Jangan pernah takut pada badai, nak.
Karena badai hanya datang untuk menguji pondasi. Kini, Nadira tahu pondasinya lebih kuat dari yang ia kira. Beberapa hari kemudian, dunia media sosial. Wawancara eksklusif Nadira di majalah Forbes Women viral. Cuplikan kata-katanya tersebar luas di internet. Saya tidak memilih bercerai karena dikhianati. Saya memilih bercerai karena saya mencintai diri saya sendiri lebih dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang lain. Publik bersorak. Ia menjadi ikon baru. Banyak wanita muda menjadikannya panutan. Nadira diundang ke seminar, talk show, dan acara-acara bisnis nasional. Ia bukan hanya pemilik perusahaan besar, ia kini simbol kekuatan perempuan Indonesia. Apartemen Kalibata, tengah malam. Rangga menatap layar ponsel. Ia membuka Instagram Nadira secara diam-diam. Melihat foto-fotonya dengan para pemimpin dunia, investor asing, hingga anak-anak muda yang disekolahkan lewat program beasiswa perusahaan. Komentar ribuan. Semuanya pujian. Semuanya kagum. Air mata Rangga menetes perlahan. Bukan karena cemburu, tapi karena sadar. Dialah yang melepas emas, demi ilusi yang bahkan tak bisa bertahan sebulan. Satu malam, di restoran pinggir jalan, Rangga bertemu dengan seorang mantan kolega. Mereka makan di warung kaki lima. Gue heran, Rangga. Lu udah punya istri kayak Nadira, karir bagus, tinggal duduk di atas singgasana. Kok masih bisa nyari masalah? Rangga tertawa getir. Gue juga heran sama diri gue sendiri. Mungkin gue terlalu haus pengakuan. Padahal semua udah gue punya. Tapi ternyata bukan kekuasaan yang bikin bahagia. Temannya menepuk pundaknya. Tapi sayangnya, lu baru sadar setelah semuanya hancur. Sementara itu, di rumah Nadira. Nadira duduk di tepi ranjang, menatap foto lawas pernikahannya yang kini tersimpan dalam bingkai kecil. Ia memandang wajah Rangga di foto itu, lalu perlahan menaruhnya di dalam laci. Ia tidak membuangnya, tapi ia juga tak akan menatapnya lagi. Ponselnya berbunyi. Asistennya mengirim pesan. Konfirmasi, Anda akan menerima penghargaan, Businesswoman of the Year, bulan depan di Bali. Nadira hanya tersenyum kecil. Ia membalas singkat. Terima kasih. Mari kita terus melangkah ke depan. Langit Bali sore itu cerah, laut tampak membiru dengan bias mentari yang mulai turun ke barat. Di salah satu resort mewah, para tamu berdatangan mengenakan gaun dan setelan terbaik mereka. Malam ini, digelar acara puncak penghargaan Indonesia Business Excellence Awards. Lampu sorot menari di udara. Red carpet digelar. Fotografer sibuk memotret para tamu penting. Sebuah mobil hitam berhenti di depan lobi utama. Dari dalamnya, Nadira melangkah keluar. Elegan dengan gaun panjang berwarna emas gading, rambut disanggul sederhana. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan, tapi karena ketenangan yang tak bisa dibuat-buat. Seketika, kamera menyorot ke arahnya. Pewarta berebut mengambil gambar. Semua tamu bertepuk tangan saat Nadira naik ke panggung menerima penghargaan. Businesswoman of the Year, Nadira Ardana. Ia berdiri di depan mimbar, menerima piala kristal berukir dengan namanya terpatri. Tatapannya menyapu ruangan. Terima kasih untuk penghargaan ini. Tapi lebih dari itu, saya berterima kasih pada semua perjalanan, baik yang manis maupun yang menyakitkan. Karena semua itu yang membawa saya ke titik ini. Saya percaya, kekuatan bukan hanya tentang memimpin perusahaan besar, tapi tentang bagaimana tetap berdiri tegak saat dunia berusaha menjatuhkan kita. Tepuk tangan menggelegar. Sementara itu, di tempat lain, sebuah warung kopi kecil di daerah Cikini. Rangga duduk sendirian di sudut ruangan. Di depannya,
Secangkir kopi hitam sudah dingin. Televisi tua di warung itu menayangkan siaran ulang acara penghargaan yang baru berlangsung di Bali. Wajah Nadira tampak di layar, anggun dan penuh wibawa. Senyum lebar dan tepuk tangan terus bergema. Rangga menatap layar itu lama. Dalam hatinya, bergemuruh rasa yang tak bisa dijelaskan, penyesalan, kekalahan, dan rasa kehilangan yang tak terobati. Ia menghembuskan napas panjang. Pemilik warung menyapanya, "Mas Rangga, itu mantan istri, ya?" Rangga hanya tersenyum miris. "Iya. Dan mantan hidup yang pernah saya hancurkan." Beberapa minggu kemudian, Ardana Foundation launching. Nadira meluncurkan Ardana Foundation, lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pelatihan kerja untuk janda serta ibu tunggal. Acara perdananya digelar di gedung megah milik Ardana Group. Acara itu dipenuhi orang-orang dari berbagai latar belakang, pengusaha, aktivis, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan perempuan muda. Semua datang membawa semangat perubahan. Dalam pidatonya, Nadira berkata, "Saya dulu pernah berdiri di belakang layar. Tapi hidup mengajarkan saya, bahwa saat kamu dikhianati, jangan hanya duduk dan menangis. Bangkitlah, berdirilah, dan pimpinlah. Karena dunia ini perlu lebih banyak perempuan yang sadar akan nilainya sendiri." Sorak-sorai menggema. Banyak perempuan meneteskan air mata. Mereka melihat diri mereka dalam sosok Nadira, pernah dihancurkan, tapi tak pernah benar-benar hancur. 1 tahun kemudian, di sebuah mal. Rangga berjalan menyusuri lorong mal dengan pakaian sederhana. Ia bekerja serabutan sekarang, kadang sebagai konsultan lepas, kadang jadi pembicara di seminar bisnis kecil. Tapi undangan makin sepi. Nama baiknya tak pernah pulih. Di depan toko buku, ia melihat tumpukan buku baru dengan sampul bergambar wanita elegan bersandar di jendela kantor. Judul, "Pemilik Tak Pernah Pergi." Penulis, Nadira Ardana. Rangga mengambil satu eksemplar. Membukanya. Di halaman pertama, tertulis, "Untuk semua perempuan yang pernah dipinggirkan. Kamu bukan cadangan. Kamu adalah pemilik panggung." Tangannya bergetar. Ia menutup buku itu pelan, lalu meletakkannya kembali. Di kejauhan, dari layar besar toko elektronik, ia melihat iklan terbaru Ardana Group. Nadira muncul dengan kalimat penutup. "Kami tidak sekadar membangun perusahaan. Kami membangun masa depan." Di rumah baru Nadira. Malam sunyi. Angin bertiup lembut lewat jendela besar rumah barunya di pinggiran kota. Nadira duduk di balkon, ditemani segelas teh hangat. Ia memandangi taman kecil yang ditanami bunga melati, bunga kesukaan ibunya. Di pangkuannya, duduk seekor kucing putih yang ia adopsi dari shelter. Ponselnya berbunyi, pesan dari ibunya. "Kamu hebat, Nak. Ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang." Nadira menahan air mata. Ia mengetik balasan pelan. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin jadi perempuan yang tidak takut lagi kehilangan siapapun. Karena aku tahu, aku sudah memiliki diriku sendiri." Penutup. Dunia terus berputar. Tapi ada orang-orang yang belajar berdiri setelah badai. Nadira adalah salah satunya. Dikhianati, diruntuhkan, tapi tidak pernah menyerah. Dan Rangga, ia jadi pelajaran tentang bagaimana kekuasaan tanpa kejujuran hanya akan menjadi api yang membakar diri sendiri. Tamat.